Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Arif Ali Samura dengan NIM 210 321600880 dari Offering Day akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah Asesmen Pendidikan Fisika. Asesmen pendidikan adalah proses pengumpulan dan analisis data mengenai kemajuan belajar siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Asesmen ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti tes, tugas, proyek, observasi, dan diskusi. Adapun tujuan dari asesmen pendidikan adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan untuk membantu guru dalam memahami kebutuhan siswa agar dapat memberikan bantuan yang tepat. Selain itu, asesmen pendidikan juga dapat membantu dalam mengevaluasi kurikulum dan program pembelajaran untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, tahapan asesmen pendidikan. Yang pertama, merencanakan penilaian, yang meliputi menentukan sasaran penilaian, menentukan aspek penilaian, dan menentukan alat ukur penilaian. Yang kedua, melaksanakan penilaian yang meliputi menentukan metode pembelajaran, menentukan indikator penilaian, dan memunculkan indikator empirik pada siswa. Dan yang terakhir, melaporkan penilaian yang meliputi melaporkan hasil penilaian berdasarkan alat ukur penilaian yang digunakan. Selanjutnya, tahap pertama dalam merencanakan penilaian adalah menentukan sasaran penilaian. Menentukan sasaran penilaian dapat dengan membuat indikator pencapaian atau IPKD yang spesifik dan sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, dan menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan IPKD dan memenuhi aspek ABCD, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Di mana audience menunjukkan siapa target dari pembelajaran yang akan dilakukan, behavior menunjukkan perilaku atau kemampuan yang diharapkan siswa setelah proses pembelajaran, condition merujuk situasi atau kondisi yang mempengaruhi tercapainya tujuan, dan degree menunjukkan tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam mencapai tujuan. Berikut merupakan contoh menentukan IPKD dan tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, di mana KD yang digunakan adalah menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam kejadian sehari-hari, di mana permasalahan gerak pada KD masih sangat umum, sehingga pada IPKD harus dibuat lebih spesifik namun masih sesuai dengan KD, yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan pada gerak ayunan bandul. IPKD ini sudah spesifik dan sesuai dengan KD. Dengan tujuan, siswa mampu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi, dan hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan pada gerak ayunan bandul dengan benar. Tujuannya juga sudah spesifik dan sesuai dengan IPKD maupun KD, dan sudah mencakup aspek ABCD, di mana siswa adalah audiens, mampu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dan perubahan energi untuk menyelesaikan permasalahan pada gerak ayunan bandul merupakan behavior dan condition, serta dengan benar merupakan degree. Selanjutnya, contoh menentukan IPKD dan tujuan pembelajaran pada aspek psikomotorik. Dengan KD, memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait konsep gaya dan kekekalan energi, di mana permasalahan pada KD masih sangat umum, sehingga pada IPKD dibuat lebih spesifik dan masih sesuai dengan KD, yaitu memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait konsep gaya dan kekekalan energi dalam peristiwa gerak ayunan bandul. IPKD-nya sudah spesifik dan sesuai dengan IPKD pada aspek kognitif yang pertama, dengan tujuan siswa mampu memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah terkait konsep gaya dan kekekalan energi dalam peristiwa gerak ayunan bandul dengan teliti, di mana tujuannya juga sudah sesuai dan spesifik, serta mencakup aspek ABCD. Selanjutnya, menentukan aspek penilaian. Aspek penilaian dalam asesmen meliputi yang pertama, aspek afektif atau sikap seperti rasa ingin tahu, bekerja sama, cermat, dan objektif. Yang kedua, aspek kognitif atau pengetahuan seperti dapat menganalisis suatu permasalahan. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik atau keterampilan seperti dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, menentukan alat ukur penilaian. Yang pertama, alat ukur penilaian pada aspek efektif. Untuk mengukur aspek efektif dapat menggunakan lembar observasi aspek efektif yang digambarkan sebagai berikut, di mana dalam lembar observasi efektif terdapat aspek efektif yang ingin dinilai, seperti rasa ingin tahu, cermat, objektif, dan bekerja sama, yang diberi rentang skor sesuai dengan keinginan.
Selanjutnya, alat ukur penilaian aspek kognitif. Untuk mengukur aspek kognitif dapat menggunakan panduan penilaian produk dan butir soal analitik. Panduan penilaian produk dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk membuat sebuah produk seperti resume tentang materi yang telah diajarkan, di mana lembar penilaian produk digambarkan sebagai berikut, dengan aspek yang dinilai atas pemahaman konsep. Selain itu, aspek kognitif dapat diukur dengan butir soal analitik, yaitu jenis soal dalam asesmen pendidikan yang mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir analitis mereka untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Soal analitik biasanya memerlukan pemecahan masalah, penalaran, dan evaluasi, serta kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diberikan, di mana siswa diminta untuk menganalisis sebuah teks, menentukan tujuan penulis, atau membandingkan dan membedakan beberapa pendapat atau gagasan yang dinyatakan dalam sebuah teks. Soal analitik biasanya memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikerjakan dibandingkan dengan jenis soal lainnya, karena memerlukan pemikiran yang lebih dalam dan sistematis. Berikut merupakan contoh butir soal analitik. Selanjutnya adalah alat ukur penilaian aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik dapat dinilai menggunakan lembar observasi keterampilan yang digambarkan sebagai berikut, di mana di dalamnya terdapat aspek keterampilan yang ingin dinilai, seperti melakukan penyelidikan, melakukan diskusi, menyajikan data, dan mempresentasikan hasil, yang diberi rentang skor sesuai dengan keinginan. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan penilaian. Yang pertama, menentukan metode pembelajaran. Menentukan metode pembelajaran penting karena dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat, dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh metode pembelajaran adalah metode Problem Based Learning atau PBL, di mana metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata. PBL biasanya melibatkan siswa dalam sebuah proyek atau tugas yang menantang, yang mendorong mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari untuk memecahkan masalah nyata. Melalui metode PBL, siswa dilibatkan dalam proses belajar yang aktif dan kolaboratif, di mana mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, dan keterampilan presentasi. Selanjutnya, menentukan indikator penilaian aspek afektif yang digambarkan dengan rubrik penilaian aspek afektif seperti gambar berikut. Di mana dalam rubrik penilaian terdapat aspek yang dinilai, rubrik penilaian, dan juga skor. Misalnya, aspek yang dinilai adalah rasa ingin tahu dengan rentang skor antara 1 sampai 5, di mana skor tertinggi atau 5, rubrik penilaiannya adalah memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi selama pembelajaran, dan skor terendah atau 1, rubrik penilaiannya adalah tidak memiliki rasa ingin tahu selama pembelajaran. Dan seterusnya untuk aspek yang lain. Selanjutnya, menentukan indikator penilaian pada aspek kognitif yang digambarkan dengan rubrik penilaian kognitif sebagai berikut, di mana aspek yang dinilai adalah pemahaman konsep rumusan masalah. Selanjutnya, menentukan indikator penilaian aspek psikomotorik, di mana rubrik penilaian digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, memunculkan indikator empirik. Memunculkan indikator empirik dapat dilakukan dengan menyusun skema pembelajaran yang difokuskan pada siswa sehingga muncul indikator empirik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, indikator empirik pada aspek afektif, seperti siswa mengerjakan perintah dengan cermat, siswa memperhatikan percobaan dari guru dengan teliti, dan siswa bekerja sama selama pembelajaran. Kegiatan siswa tersebut sudah memunculkan indikator empirik pada aspek afektif, yakni pada aspek cermat, teliti, dan juga bekerja sama. Selanjutnya, indikator empirik pada aspek kognitif. Yang pertama, siswa menganalisis permasalahan yang dihadirkan. Yang kedua, setiap siswa mencari sumber belajar terkait permasalahan masalah yang dihadirkan. Dan yang ketiga, setiap siswa berargumen dalam diskusi penyelesaian masalah, di mana siswa sudah memunculkan indikator empirik, yakni dapat menganalisis permasalahan dan dapat berargumen dalam diskusi. Dan yang ketiga, indikator empirik pada aspek psikomotorik. Yang pertama, siswa melakukan diskusi kelompok dalam penyelesaian masalah, siswa menyajikan hasil data pengamatan pada lembar pengamatan, dan siswa mempresentasikan hasil diskusi, di mana indikator empirik yang dimunculkan adalah siswa dapat berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil belajar. Selanjutnya, melaporkan penilaian. Melaporkan hasil penilaian dapat dilakukan berdasarkan alat ukur penilaian yang digunakan. Yang pertama, melaporkan hasil penilaian aspek afektif.
yang menggunakan lembar observasi afektif, di mana lembar observasi dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya pada aspek bekerja sama, Ahmad, Budi, dan Dedi mendapat nilai skor 5. Setelah dilakukan observasi, Ahmad, Budi, dan Dedi dinilai dapat bekerja sama dengan baik sehingga mendapat skor 5 pada aspek bekerja sama. Selanjutnya melaporkan hasil penilaian pada aspek kognitif dengan menggunakan panduan penilaian produk dan butir soal analitik yang digambarkan sebagai berikut. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian aspek psikomotorik yang dilakukan dengan lembar observasi keterampilan yang digambarkan sebagai berikut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.